Shalom kekasih Kristus, senang rasanya hari ini kita dapat berjumpa kembali pada renungan melekat dalam Tuhan. Salam waktunya mengalami terobosan. Mari melalui renungan ini kita semakin dibawa untuk mengenal dan mempercayai akan kedaulatan dan kuasa Tuhan sepenuhnya. Sebab Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Kembali kami dapat mendengarkan firman-Mu melalui renungan ini. Tuhan, urapi hamba-Mu, biarlah firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk mengubah kehidupan kami dan membawa iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Bahkan biarlah di dalam kekuatan iman ini kami menghasilkan buah-buah yang menyukakan Engkau dalam hidup kami, yaitu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tuhan, terima kasih, pimpin kami semuanya. Dan ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tujuan mujizat. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yohanes 6 ayat 2 dan 14. Demikian firman Tuhan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Mujizat memang diadakan oleh Tuhan sebagai tanda bahwa yang Dia firmankan suatu kebenaran. Demikian juga ketika umatnya diberikan oleh Tuhan tanda mujizat itu sebagai bukti apa yang disampaikannya adalah benar. Tujuan awal Tuhan memberikan mujizat kepada umatnya adalah ingin menunjukkan tentang keberadaannya yang besar dan berkuasa. Tetapi tidak semua mujizat berasal dari Tuhan, dan Alkitab pun mencatat akan ada Mesias palsu yang dapat juga mengadakan mujizat. Dalam Matius 24 ayat 24 mengatakan, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Untuk itu, marilah kita dapat melihat mujizat dalam pandangan yang lebih seimbang. Kekasih Kristus, hal utama yang harus dipahami oleh kita sebagai umatnya tentang tujuan mujizat adalah untuk membawa umatnya ke dalam pertobatan. Tetapi jika ada pandangan dan tujuan utama dari mujizat untuk memenuhi keinginan umatnya, maka pandangan tersebut kurang lengkap dan tidak tepat. Yesus melakukan mujizat agar umatnya bertobat. Dalam Yohanes 4 ayat 46-54 mengkisahkan ada seorang pegawai istana yang datang kepada Yesus karena anaknya sakit sangat parah, bahkan hampir mati. Bila kita membaca kisah dari perikop ini bahwa pegawai istana ini adalah orang yang susah untuk bertobat, sehingga ia perlu melihat mujizat terlebih dahulu, tercatat dalam Yohanes 4 ayat 48. Untuk hal ini, Yesus memahami karena ada orang yang keras hati di mana memerlukan tanda mujizat sebelum bertobat. Kondisi manusia yang dihadapi Yesus saat itu sepertinya memiliki kesamaan dengan zaman sekarang ini, di mana banyak orang yang susah mengalami pertobatan. Tetapi setelah terjadinya mujizat, mereka mulai menerima Yesus dan bertobat. Dari kisah mujizat yang dialami anak seorang pegawai istana yang dilakukan oleh Yesus membawa buah pertobatan pada diri seorang pegawai istana, bahkan seluruh keluarganya. Inilah tujuan utama Tuhan memberikan mujizat, yaitu membawa orang ke dalam pertobatan. Kekasih Kristus, mujizat atau pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita tidak hanya pada hal-hal yang spektakuler atau luar biasa saja. Misalnya, buta dicelikan, timpang dapat berjalan, sakit kanker disembuhkan, miskin dijadikan kaya. Sesungguhnya mujizat terbesar yang Tuhan berikan bagi kita adalah menerima hidup kekal dan dibebaskan dari kutuk dosa. Bahkan ketika meninggal berada bersama-sama dengan Bapa Surgawi. Itulah mujizat. Bahkan bila diperhatikan secara detail, Tuhan telah banyak melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Hendaknya kita menyadari dan bertobat. Ketika kita dipakai Tuhan untuk memberikan mujizat, janganlah berbangga diri karena kita hanyalah saluran yang Tuhan pakai untuk memberkati orang lain. Janganlah umat Tuhan terpukau kepada orang yang dapat memberikan mujizat, apalagi mengagung-agungkan. Ingat,
Mereka tidak dapat memberikan mujizat atau berbuat apa-apa tanpa kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam diri orang tersebut. Tuhan hendak menjadikan kita alat saluran untuk dapat memberikan mujizat, atau kita akan menerima mujizat itu adalah hak kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Kita sebagai umatnya hendaknya tidak mengandalkan pada mujizat, tetapi kita juga harus membuka diri akan adanya mujizat. Jadi, mujizat dilakukan dan ditunjukkan agar adanya pertobatan. Tuhan Yesus menegur dengan sedikit kasar terhadap orang-orang yang tidak bertobat setelah melihat mujizat. Dalam Matius 11 ayat 20 sampai dengan 21. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Ini pernyataan Yesus tentang orang-orang yang telah melihat mujizat tetapi tidak mau bertobat. Sekarang mari kita untuk senantiasa ingat bahwa tujuan mujizat diberikan dan diadakan sesungguhnya Tuhan hendak mendemonstrasikan kuasa-Nya agar dengan cara demikian umat-Nya bertobat. Oleh karena itu, umatnya seharusnya mencari Tuhan Sang Pemberi Mujizat dan bukan hanya mencari mujizat saja. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini. Kami dibawa untuk semakin memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa segala sesuatu ada tujuan dan maksud yang Tuhan hendak kerjakan. Demikian juga dengan setiap persoalan serta keagungan kuasa-Mu yang dinyatakan kepada kami. Ada maksud dan tujuan Tuhan di mana Tuhan mengerjakan semuanya itu. Bapa Surgawi, bahwa kami semakin memahami akan isi hati-Mu dan jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang keras hati, melainkan pimpin kami dengan kelembutan sehingga kami mudah dibentuk dan diarahkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami rindu mengalami kedahsyatan dan keajaiban kuasa-Mu. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami supaya kami bukan mencari tentang kuasa itu, melainkan kami mencari si pemberi kuasa, yaitu Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.